semuanya, perkenalkan nama saya Griselda Angelin Wangi. Saya dari kelas LB10 jurusan Business Creation angkatan 2023 BINUS Malang. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai salesmanship. Jadi, salesmanship itu sendiri merupakan suatu keterampilan yang dimiliki oleh seseorang untuk menjalankan kegiatan promosi atas barang dan jasa yang ditawarkan oleh suatu perusahaan dengan tujuan untuk mempengaruhi calon customer agar tertarik dan berminat untuk menggunakan produk baik itu barang maupun jasa yang ditawarkan tersebut. Salesmanship ini dalam suatu perusahaan berada di bagian manajemen penjualan. Nah, tentunya bagian-bagian tersebut memiliki peranan masing-masing. Untuk manajemen penjualan sendiri, perannya adalah untuk mengatur seluruh rangkaian penjualan yang ditentukan berdasarkan bauran pemasaran dan juga untuk membuat keputusan mengenai saluran penjualan yang akan digunakan, baik dari sisi produk hingga bagian mekanisme untuk menargetkan segmen pasar yang akan digunakan. Nah, saluran penjualan ini juga sifatnya konsisten atau tidak berubah-ubah dari awal masa produksi hingga produk tersebut sampai ke tangan customer atau tangan pengguna akhir. Dalam menjalankan peranannya tersebut, manajemen penjualan juga harus memahami serta meninjau beberapa hal. Yang pertama, bagaimana perilaku customer terhadap produk yang sedang ditawarkan. Yang kedua, berapa margin kotor dari penawaran yang dilakukan. Yang ketiga, berapa lama siklus yang diharapkan dari suatu produk. Dan yang keempat, seberapa rumit proses penjualannya. Ada dua jenis tenaga penjualan yang sering diterapkan, yaitu media pemasaran secara langsung dan tidak langsung. Media pemasaran secara langsung artinya produk tersebut diterima langsung dari perusahaan ke tangan customer atau diarahkan oleh perusahaan untuk menjual produk perusahaan kepada entitas yang akan menggunakan produk tersebut. Dalam model penjualan secara langsung ini, perusahaan dapat mengontrol secara penuh atas pengalaman customer selama proses penjualan dan perusahaan juga dapat menerima umpan balik pelanggan secara langsung. Sementara media pemasaran tidak langsung juga terbagi atas beberapa jenis. Yang pertama melalui pengecer, distributor, dan reseller. Perusahaan ini menjual banyak jenis produk yang berasal dari perusahaan yang berbeda-beda pula. Mereka membeli produk atau layanan dari perusahaan atas lalu menjualnya kembali kepada customer dengan menjaga margin antara biaya dan harga jual. Keuntungan dari model perusahaan ini adalah perusahaan induk ketika melakukan penawaran atas produknya akan lebih cepat untuk mendapatkan jangkauan pasar yang lebih luas. Sementara kekurangan yang didapatkan adalah perusahaan induk kehilangan kendali atas experience dari customer karena proses transaksinya hanya berputar antara customer saja yang berinteraksi dengan reseller, distributor, atau pengecer tersebut. Jenis yang kedua adalah pengecer nilai tambah. Perusahaan ini menyediakan bentuk distributif selektif di mana mereka menggabungkan penawaran kita dengan produk atau layanan tambahan serta meningkatkan nilai keseluruhan yang dirasakan oleh pelanggan dari penawaran tersebut. Untuk kelebihan serta kekurangannya kurang lebih sama dengan channel reseller atau distributor. Yang ketiga adalah agen, pialang, dan perwakilan. Merupakan perusahaan atau individu independen yang menjual penawaran produk atas nama perusahaan kita. Biasanya melakukan hal tersebut atas dasar komisi dan menanggung semua biaya penjualan mereka sendiri. Pada umumnya
perusahaan ini bergerak di wilayah lokal atau regional pada wilayah tertentu yang dapat mereka cakup. Untuk keuntungannya sendiri, perusahaan ini dapat mencapai sinergi dengan menggabungkan produk kita dengan produk lain yang sudah mereka jual sebelumnya. Dan untuk kekurangannya, pada perusahaan ini mungkin akan sangat banyak jenis produk yang beragam jenisnya, sehingga pihak perusahaan atau pihak perwakilan ini akan sedikit kewalahan dalam memperhatikan value dari masing-masing produk yang dijual, serta perusahaan induk juga dapat kehilangan kendali atas customer experience. Selanjutnya adalah the control issue. Di setiap perusahaan tentunya akan ada kendala-kendala yang harus dihadapi oleh setiap perusahaan tersebut. Khususnya dalam manajemen penjualan, permasalahan yang paling sering terjadi adalah dalam hal pemilihan tenaga penjualan. Oleh karena itu, perusahaan harus memikirkan dengan baik segala aspek kelebihan serta kekurangan dari masing-masing jenis tenaga penjualan tersebut. Karena pemilihan yang salah kemungkinan akan bisa menyebabkan kerugian. Untuk meminimalisir kemungkinan permasalahan yang akan terjadi, maka diperlukan strategi untuk menanggulangi itu semua. Di sini ada beberapa strategi untuk perekrutan, pelatihan, serta retensi. Nah, faktor-faktor utama yang harus dicari itu yang pertama, mendorong atau saling mendukung antar satu sama lain dalam tim. Yang kedua, senang belajar. Yang ketiga, berorientasi pada solusi, atau di setiap permasalahan yang terjadi, setiap orang yang ada dalam tim penjualan harus mempunyai solusi untuk memecahkan permasalahan tersebut. Dan yang terakhir adalah orang positif yang disukai oleh orang lain. Artinya di sini dalam kegiatan pemasaran atau penjualan, orang-orang yang ada di tim penjualan tersebut secara tidak langsung akan berinteraksi dengan berbagai macam calon customer. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang sangat kompeten dalam hal interaksi dengan orang lain, sehingga customer bisa menangkap atau mengambil produk tersebut sebagai pilihannya. Jadi kesimpulan dari materi ini adalah salesmanship itu merupakan bagian paling penting ketika kita akan memulai atau mengembangkan sebuah bisnis, karena antara salesmanship dan arus kas perusahaan kaitannya sangat erat. Itulah pemaparan singkat dari saya mengenai materi salesmanship. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kekurangan ataupun kesalahan kata-kata. Cukup sekian dan terima kasih.